berharap bahwa apa yang disebut sebagai kasus Hambalang ini segera tuntas dan jelas statusnya. Dengan segera jelas dan tuntas statusnya, maka yang paling penting dari proses ini adalah mari kita ikuti dengan cermat dan objektif agar proses hukum ini betul-betul berada pada wilayah hukum. Proses hukum ini bekerja pada jalur hukum yang sesungguhnya. Organisasi berada di bawah komando Anas. Yang dapat, itu yang saya katakan tadi, mengembalikan elektabilitas partai seperti pada bulan Juni tahun 2011, yaitu 21%. Waktu yang hanya selisih hari, Anas terlihat santai tampil di depan publik. Anas seolah ingin meyakinkan publik jika dirinya masih mampu memegang kendali di jajaran eksekutif Partai Demokrat. Di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Anas mengundang para sekondannya untuk nonton bioskop. Tekanan politik dan hukum yang tengah menghadangnya terkesan dihadapinya dengan tanpa beban. Sudah pakai jin. Masuk ke barang. Era mulai terlihat menggeliat, menyuarakan agar dirinya segera lengser ke Prabon. Sejumlah elemen massa yang menyatakan diri sebagai bagian dari keluarga besar Partai Demokrat meminta agar Anas segera dicopot. Salah satunya dari kelompok massa yang menamakan Barisan Pemuda Penyelamat Partai Demokrat di Sulawesi Tengah. Kasasi di Mahkamah Agung itu perlu diketahui, jangan hanya karena kepentingan dana. Dr. Anita diupayakan untuk mendanai pelaksanaan Busjas. Ditanya kalau ingin semua yang memberikan informasi dan Yos dikasihkan bahwa di dalam adalah untuk itu menyelesaikan semua permasalahan jika ada hal-hal yang wajib dituntutan atau kritik kepada DPD. Ya kan, kita berhadapan dengan tahun 2015 nanti. Ya kan, tentu hari ini kita harus berbenah diri. Kritik saudara Anwar Habib sebagai ketua DPD. Saya tidak, kami akan bisa menerima semua arahan kita.
Bukan soal pencitraan lagi, tapi kita membenahi semua yang ada di dalam demokrasi ini. Bulan ini. Nah, kami meminta agar barisan Partai Demokrat diundang semuanya supaya mengetahui jangan kemana-mana dananya, karena dana bantuan partai itu untuk pemerintah terindikasi penggunanya adalah 3 oknum pengurus DPD. Bahkan beberapa minggu sebelumnya, Anas juga sempat mengalami nasib naas. Saat tiba di Bandara Babula Ternate, Maluku Utara, ketika akan menyambangi para pengurus daerah setempat, Anas mendapat perlakuan tak semestinya. Seorang kader Partai Demokrat Ternate nekat berusaha menyerangnya. Akibat perlakuan ini, rencana Anas melakukan konsolidasi partai batal. Anas yang datang bersama Ibas akhirnya kembali terbang ke Jakarta. Penolakan terhadap kunjungan Anas bukan hanya terjadi di kawasan timur Indonesia. Dari Pulau Sumatera, penolakan terhadap kehadiran Anas juga terjadi di Aceh dan Nias, Sumatera Utara. Penolakan di 2 wilayah di Sumatera ini datang dari kalangan mahasiswa. Kasus di Wisma Atlet yang terjadi beberapa waktu lalu. Menolak dengan tegas kedatangan Anas Urbaningrum ke kota Gunung Sitoli pada saat ini. Diharapkan pesimis kedatangan Anas yang hanya membawa virus-virus korupsi dan Anas karena hanya semakin menambah penderitaan dan kemiskinan di bumi Indonesia ini. Tolak Anas! Tolak Anas Urbaningrum! Anas Urbaningrum sebagai manusia! Meski menghadapi tekanan bertubi-tubi, Anas berupaya meyakinkan publik jika tidak pernah ada perpecahan di tubuh Partai Demokrat. Ada yang punya harapan Demokrat itu tidak solid, tidak kompak, kacau, ya kan? Kami tahu itu. Justru karena kami tahu, kami yakin Demokrat itu bisa solid dan kompak. Di tengah terjadinya prahara di tubuh Partai Demokrat, keinginan untuk tetap mempertahankan dinasti Yudhoyono dalam panggung politik di tanah air tampaknya tak pernah mengenal kata menyerah. Meski dalam bahasa politis, Presiden SBY pernah menyampaikan jika dirinya sedang tidak dalam posisi mempersiapkan anggota keluarganya untuk tetap menjadi penghuni utama Istana Negara. Namun sebagian para pengikutnya tak kenal kata menyerah. Mulai dari ibu negara, putra kedua, hingga sang adik ipar berupaya diwacanakan sebagai bakal kandidat calon presiden maupun wakil presiden. Saudara-saudara, masih ada satu lagi. Jika masih ada yang terus bertanya, apakah Ibu Ani SBY akan maju? Atau apakah Partai Demokrat akan mengusung Ibu Ani dalam Pilpres 2014 mendatang? Maka jawabannya 100% tidak ada niat dan rencana untuk itu. Baik Ibu Ani SBY maupun saya sendiri telah berulang kali menyampaikan kepada rakyat
Dalam rangkaian peringatan kelahiran Partai Demokrat di depan para kadernya, Presiden menegaskan kembali tidak sedang mempersiapkan ibu negara sebagai Presiden Republik Indonesia berikutnya. Namun, lazimnya dalam politik di negeri ini, konsistensi bisa jadi sebagai barang nan langka dan mahal. Ketika sejumlah partai politik telah mengelus-elus jagoan mereka untuk dipertarungkan dalam ajang pemilihan presiden, Partai Demokrat terlihat masih gamang. Salah satu kolega dekat Presiden SBY, TB Sinelahi, mengungkap adanya 10 nama yang tengah dipertimbangkan Partai Demokrat sebagai calon presiden. Meski boleh jadi pula, 9 nama diantaranya hanya sekedar untuk memberikan kesan sebuah suasana demokrasi yang tumbuh di tubuh Partai Demokrat. Kalaupun Ibu Ani, sekali lagi kalaupun Ibu Ani salah satu yang akan kami majukan, ini bukan sekarang. Ini belum waktunya untuk menyatakan itu secara terbuka. Sebab kami melihat pengalaman juga dari partai lain, begitu dimunculkan calon presiden langsung sasaran tembak. Karena masih jauh. Jadi policies dan strategi dari Partai Demokrat belum waktunya memunculkan nama ini. Oleh sebab itu saya sebagai Ketua Komisi Pengawas. Ini menyusul wacana-wacana sebelumnya yang telah dilontarkan sejumlah pengurus dan petinggi Partai Demokrat. Ya apa boleh buat kalau berandai-andai kita, ya itu harus kita hargai kalau memang itu kehendak rakyat. Namun sering saya katakan belum saatnya sekarang. Lantas, bandingkan pula dengan reaksi Ibu Negara Ani Yudhoyono. No comment ya, no comment gitu. Saya kira nggak tepat waktunya bertanya-tanya seperti itu. SBY secara pribadi mengatakan bahwa tidak menginginkan istrinya ataupun anaknya menduduki jabatan penting, apakah itu dalam partai ataupun di dalam republik ini ya, seperti menjadi ketua umum partai ataupun menjadi calon presiden. Yang jadi pertanyaan, apakah ucapan SBY itu genuine atau asli dari hati nuraninya sendiri ya, ataukah ini sebagai bagian dari lip service aja, atau untuk bagian dari istilahnya tuh menjaga image dia sebagai pemimpin bangsa, menjaga image dia atau menjaga citra dia sebagai orang yang santun dan tidak menginginkan adanya nepotisme dalam keluarga dia ya. Ini yang menjadi satu tanda tanya besar. Kenapa demikian ya? Bisa jadi keluar SBY mengatakan bahwa dia tidak inginkan Ani Yudhoyono menjadi calon presiden pada 2014, tapi ke dalam itu kemudian gerakan-gerakan kalau kita katakan yang kalau saya menggunakan istilah intelligence ya, itu yang namanya operasi clandestine ya, operasi rahasia berjalan terus dalam Partai Demokrat untuk kemudian seperti pada masa Pak Harto ya, ada misalnya kebulatan tekad lah dari organisasi dalam Partai Demokrat atau kemudian dari underbu partai itu ya, itu yang kemudian misalnya menginginkan Ani Yudhoyono menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Dan Anda tahu SBY ini bisa mengatakan bahwa sebagai seorang Demokrat, sebagai orang yang percaya pada demokrasi, saya tidak bisa tidak bisa membantah dan tidak bisa melanggar aspirasi dari rakyat bawah yang menginginkan istri saya menjadi calon presiden. Itu bisa saja keluar, walaupun pada awalnya keluarga juga mengatakan bahwa saya tidak menginginkan istri saya menjadi calon presiden ataupun anak saya menjadi calon ketua umum Partai Demokrat. Ini bertentangan dengan gagasan demokrasi yang saya anut misalnya begitu kan.